mari kita berdoa. Berdoa sama-sama. Oke, baik, terima kasih Andini karena sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran kalian. Untuk itu, bagi yang namanya disebutkan, silakan mengangkat tangan dan menjawab. Junior, Hadir Ibu. Berti, Hadir Ibu. Rofi, Hadir Ibu. Andini, Hadir Ibu. Esther. Hadir Ibu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Ibu. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu masih sama dengan materi kita minggu lalu, hanya berbeda pembelajaran, yaitu tema 9 yaitu dunia angkasa luar, subtema 2 dunia angkasa luar dan rahasianya, dan pembelajaran yang ketiga. Oke, baik anak-anak, saat ini kita telah mampu mengamati dunia luar angkasa dengan lebih detail dan cepat. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop, ada yang tahu teleskop seperti apa? Semuanya bisa perhatikan pada teks bacaan yang ada dalam buku. Gambar teleskop. Sudah Ibu. Sudah? Oke, baik. Nah, itu salah satu contoh alat yang dikembangkan oleh para ahli agar kita dapat melihat benda luar angkasa, salah satunya yaitu bintang. Oke. Nah, informasi yang didapatkan terkait dengan keadaan di luar angkasa juga semakin jelas lewat alat-alat yang sudah dikembangkan oleh para ahli sampai dengan saat ini. Nah, anak-anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bentuk dari dampak terjadinya modernisasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu modernisasi? Saya Ibu. Ya, silahkan Esther. Modernisasi merupakan pola perubahan tradisional menjadi modern untuk mendapatkan cara praktis dan efisien. Ya, betul sekali jawabannya Esther. Kita berikan tepuk tangan. Modernisasi merupakan pola perubahan tradisional menjadi pola perubahan yang lebih ke arah yang modern seperti saat ini. Dulu zaman dahulu kita tidak dapat melihat bintang, kita hanya dapat melihat bintang dengan mata kosong. Namun saat ini sudah berkembang alat-alat canggih seperti teleskop. Itu kita dapat melihat bintang yang mempunyai jarak yang cukup jauh dari planet kita, yaitu bumi. Oke. Nah, anak-anak, terkait dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan, di sini silahkan kalian diskusikan bersama dengan teman sebangku kalian mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil dari pengembangan teknologi. Misalnya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan batu untuk menulis. Betul sekali. Jadi silakan kalian mendiskusikan bersama dengan teman sebangku kalian terkait dengan alat atau benda yang merupakan hasil dari pengembangan teknologi. Kesempatan Ibu berikan sebanyak 2 menit untuk kalian diskusi bersama teman sebangku kalian. Silakan. Baik anak-anak, waktunya selesai. Apa semuanya sudah mengerjakan? Sudah Ibu. Oke, kalau semuanya sudah mengerjakan, di sini Ibu akan minta beberapa orang untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan diskusi yang telah dilakukan bersama dengan teman sebangkunya. Ibu mulai dari kelompok pertama, kelompok Esther, silahkan untuk menjawab. Teknologi sederhana di masa lalu. Surat teknologi modern. Email surat elektronik. Oke, dari kelompoknya Junior dan Berti, silakan. Teknologi sederhana di masa lalu. Telegram teknologi modern telepon. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Ya, silahkan Esther. Teknologi sederhana di masa lalu itu seperti pisau, gunting cukur atau alat cukur yang
Kalau teknologi modern yang sudah berkembang saat ini itu seperti alat cukur elektrik. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Tapi masih ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan Berti. Teknologi sederhana masa lalu, alat cuci manual, teknologi modern, mesin cuci, teknologi sederhana masa lalu, sepeda, teknologi modern sepeda motor. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjawab pertanyaan itu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik. Betul sekali ya jawaban kalian. Contoh teknologi dari masa lalu itu seperti tadi ada surat. Zaman dulu orang ingin mengirim kabar atau ingin bertukar kabar antara satu dengan lainnya itu masih menggunakan surat. Jadi zaman dahulu orang mengirim kabar antara satu dengan lainnya itu menggunakan surat. Nah, surat itu biasanya mereka tulis dan dikirimkan kepada tempat tujuannya, namun tidak langsung sampai, butuh beberapa waktu, misalnya seminggu atau 2 minggu baru bisa sampai di si penerima surat. Nah, contoh lainnya tadi kalian ada yang menjawab, yaitu saat zaman dahulu orang mencuci dengan menggunakan cara yang manual, yaitu seperti dengan menggunakan tangan. Tapi zaman sekarang orang sudah bisa menggunakan mesin cuci. Kita lanjut pada alat selanjutnya, yaitu telepon. Nah, alat zaman sekarang yang kita ketahui yaitu telepon. Siapa di sini yang punya telepon? Saya Ibu. Semua pasti punya telepon. Bapak atau mama di rumah pasti semuanya punya telepon. Nah, telepon itu merupakan salah satu alat komunikasi yang mempunyai perkembangan yang cukup besar. Bahkan setiap hari kita ketahui bahwa telepon mengeluarkan merek-merek terbaru dengan fitur-fitur yang baru, alat-alat yang canggih di dalamnya. Nah, telepon mempermudah komunikasi kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, antar pulau, antar daerah, atau antar kabupaten. Nah, setelah kalian mengetahui terkait dengan alat-alat sederhana di masa lalu dan alat-alat sederhana di masa kini, kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu apakah yang dapat kalian simpulkan dari hasil diskusi kalian? Ada yang ingin menyimpulkan terkait dengan diskusi yang sudah kita jawab bersama tadi? Saya Ibu. Ya, silahkan Andini. Perubahan teknologi terjadi salah satunya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Oke, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali ya. Jadi perubahan teknologi itu terjadi karena kebutuhan manusia yang semakin cepat dan semakin meningkat. Oke, baik anak-anak, silakan kalian perhatikan teks bacaan, yaitu modernisasi dan budaya masyarakat. Kesempatan Ibu berikan sebanyak 2 menit untuk kalian membaca dan memahami teks bacaan tersebut dengan seksama. Silakan. Baik anak-anak, waktunya selesai. Apa semuanya sudah paham dengan teks bacaan tersebut? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah paham, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Untuk itu silahkan semuanya siapkan alat tulisnya, pensil atau pulpen beserta dengan buku tulisnya. Semuanya sudah siap? Sudah Ibu. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern? Pertanyaan kedua, jelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel bacaan tersebut. Contoh lainnya bisa kalian dapatkan dari sumber informasi lain yang bisa kalian temukan. Pertanyaan ketiga, tuliskan dan gambar keseluruhan dengan jelas dan mudah dibaca. Dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Semuanya sudah paham dengan pertanyaannya? Sudah Ibu. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kalian sebanyak 2 menit untuk mengerjakan pertanyaan tersebut. Setelah itu, Ibu minta 1 orang untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari kalian. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Baik anak-anak, waktunya selesai. Apa semuanya sudah mengerjakan pertanyaan yang Ibu berikan? Sudah Ibu. Karena semuanya sudah selesai mengerjakan, Esther silakan mengumpulkan
Baik, terima kasih Esther karena sudah mengumpulkannya. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini terkait dengan alat-alat yang kita gunakan pada masa lampau atau alat-alat yang kita gunakan saat ini. Nah, alat-alat tersebut mengalami perkembangan akibat dari adanya kebutuhan manusia. Kita juga sudah membaca teks tentang modernisasi dan budaya masyarakat. Bahkan kalian sudah membuat ringkasan dan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, silahkan Esther. Baik Ibu, kesimpulan materi kita hari ini yaitu modernisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi, di mana masyarakat lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah teknologi komunikasi atau handphone. Dampak negatif modernisasi diantaranya adalah mulai lunturnya budaya dan tradisi asli Indonesia seperti kesenian daerah maupun semangat kebersamaan dan gotong royong. Jadi harus ada penyaringan terlebih dahulu terhadap modernisasi yang masuk ke Indonesia. Oke, baik, itu berikan tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali ya anak-anak terkait dengan kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kalian bahwa modernisasi itu membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya bisa kita lihat dari perkembangan telekomunikasi, yaitu zaman dahulu orang masih bertukar kabar atau berkomunikasi dengan orang lain antar pulau itu masih menggunakan surat kabar atau surat menyurat. Tapi zaman sekarang sudah ada telepon. Nah, salah satu dampak negatif dari modernisasi yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, yaitu mulai lunturnya budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, seperti kesenian daerah yang diganti dengan kesenian pop. Seperti saat ini yang kita ketahui bahwa dance, tarian modern itu berkembang lebih pesat, bahkan pengaruh salah satunya itu pengaruh dunia K-pop atau Korean pop yang sudah berkembang sangat pesat di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, sehingga membuat anak-anak muda, bahkan kita sebagai generasi penerus, bahkan sudah mulai lupa dengan tradisi atau budaya-budaya yang telah kita miliki seperti tarian daerah. Nah, anak-anak, itu dia pertemuan kita pada hari ini, cukup sampai di situ. Untuk itu, di sini Ibu punya PR yang akan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik, apa semua sudah mendapatkan kertas PR yang sudah Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke, kalau semuanya sudah dapatkan, ingat pulang sampai rumah jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini, cukup sampai di situ saja. Sebelum kita menutup dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum itu satu orang silakan memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, silahkan Esther. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Esther. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat siang untuk kita semua dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.